Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam untuk kita sekalian. Pada saat ini saya bersama dengan rakyat yang saat ini lagi peduli Kabupaten Buol. Dan insya Allah mungkin sebentar kita akan diskusi ringan seputaran informasi tentang kondisi Buol saat ini. Namun sebelum lanjut, saya minta di subscribe saya punya channel di sini. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam berjuang. Salam berjuang. Ya. Ya, sekarang ini ada Pak Joni Hatimura, kemudian ada Ibu Widyastuti Mangge, kemudian ada Pak Dr. Sofian, ada Pak Basri Jurunau. Nanti statement kali ini di sesi kali ini kita mencoba untuk berbagi cerita tentang kondisi saat ini. Kira-kira ya di narasumber saya ini, apa yang dirasakan saat ini di Buol? Saat ini kurang lebih perjalanan memasuki 21 tahun Kabupaten Buol. 21 tahun di bulan sudah berumur begitu dewasa. Apa yang dirasakan khusus di 5 tahun terakhir dari Kabupaten Buol? Ini Pak Joni, Pak Basir, Pak Sofian. Pak Joni silakan. Iya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Arudi. Artinya kalau kita merefleksi kembali perjalanan Kabupaten Buol sejak dimutarkan sampai dengan tahun ini, tahun 2020. Tapi sebelumnya memang di tengah kondisi ini saya kira kita harus juga sesuai dengan protap kesehatan COVID-19 yang saat ini sedang melanda bukan hanya di Kabupaten Buol, tingkat nasional bahkan tingkat internasional saat ini, dan ini memang kondisi prihatin yang sama kita rasakan. Tapi kemudian ini bukan berarti kita mau mengabaikan apa yang kemudian menjadi keinginan pemerintah untuk tetap menjaga protap-protap kesehatan itu. Namun di samping itu, dengan melihat kondisi yang ada, artinya kita sebalik lagi seperti apa yang ditanyakan oleh Pak Rudi tadi, ini kemudian menimbulkan banyak keprihatinan di perjalanan itu. Kemudian kita langsung melompat sampai kepada akhir tahun ini. Kalau kita melihat kondisi perjalanan ini secara umum, pemerintahan Kabupaten Buol yang saat ini sudah menjelang periode, banyak hal yang kemudian perlu kita tanggapi, perlu kita kritisi, perlu kita berikan masukan-masukan, sehingga artinya begini, sebagai masyarakat kemudian kita ini artinya masih ada kepedulian terhadap bagaimana penyelenggaraan pemerintah itu supaya bisa berjalan dengan baik, sehingga nanti benar-benar bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan itu akan bisa berjalan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan cita-cita, sesuai dengan janji-janji, sesuai juga dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya oleh pemerintah. Kalau kita kemudian menengok sedikit selepas masa pemerintahan Pak Amran sebelumnya, kemudian masuk pada pemerintahan saat ini, yang mana pada saat itu kemudian ada janji-janji perubahan yang dilakukan oleh pasangan dan lompatan-lompatan Amiruddin dan Pak Samsudin pada saat itu banyak hal yang kemudian bisa kemudian melahirkan suatu perubahan yang memang betul-betul yang diharapkan oleh seluruh masyarakat, terutama oleh para sesepuh kita yang bertujuan bagaimana kabupaten bisa mekar. Tujuan itu yang kemudian harus terimplementasi, harus memang betul-betul terbukti bahwa
ada lompatan yang cukup luar biasa. Tapi memang saat ini tidak merasakan itu atau sehingga ada keprihatinan yang begitu dalam. Apakah memang tidak merasakan hal yang justru diinginkan oleh kita semua, ada lompatan-lompatan, ada perubahan-perubahan. Ya. Apakah itu tidak? Saya mungkin ke Ya, terima kasih. Ibu Idis. Ibu di sini sih saya sedikit sampaikan bahwa ibu di sini salah satu pejuang wanita yang mungkin berkeinginan besar, bagaimana juga di Pudi ini ada perubahan yang sangat luar biasa. Ya, itu pasti. Ya. Sebelumnya terima kasih. Ya. Saya sudah dilibatkan dalam kumpulan orang-orang yang peduli negeri. Kalau boleh saya namai seperti itu. Insya Allah. Saya seorang perempuan yang saya pikir semua orang diberikan hak yang sama di dalam menyampaikan pendapat. Apalagi ini menyangkut bagaimana kepribadian kita terhadap negeri. Nah, kalau saya melihat dari kacamata saya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang warga masyarakat yang lahir dan besar di negeri Pogogol ini, bahwa mulai dari kepemerintahannya Pak Karim, almarhum, kemudian bagaimana apa yang diupayakan oleh sesepuh kita dengan mengekarkan Kabupaten Bol, dengan kemudian lahirnya beberapa bupati sebelumnya, dan sampai hari ini kita dipimpin oleh Bapak Bupati Amiruddin Rauf. Nah, saya melihat selama masa yang sudah sekian dekade ini, dengan menghabiskan anggaran yang kurang lebih 6 triliun ya. 6-7 triliun. Saya melihat ini sepertinya kita terseok-seok. Jangan. Saya jujur Tapi bicara. bukan berarti jalan di tempat. Ya, adalah perkembangan. Cuma kalau kita coba bandingkan dengan daerah tetangga kita, Morowali misalnya, Kalau di motor misalnya. ya mereka sudah PAD-nya begitu jauh berkembang. Tapi kita tertinggal jauh lah, yang kita harus akui itu. Kemudian yang membuat saya miris, berita di televisi ini luar biasa mengukir prestasi. Ya. Tapi bukan prestasi yang positif. Iya. Yang buat kita terhenyak itu hal yang paling memalukan sebenarnya. Dan ini ya kita harus akui bersama bahwa Bol diberi predikat kota terkotor ya. Kota terkotor ini apa yang mereka buat sebenarnya? Apa orang-orang yang mewakili kita di DPR, kemudian pemerintahan, kemudian dinas yang terkait di situ, apa yang mereka lakukan terkait ini? Saya melihat seperti misalnya ya, kita lebih spesifik lagi, armada kuning, pasukan kuning kita terbatas. Iya. Nah, mungkin tidak memadai untuk bisa mengatasi persoalan sampah. Kemudian yang saya lebih lucu lagi, kemarin coba dicanangkan kita mencoba menambah per kapita daerah dengan mengundang wisatawan luar ya. Ada yang sempat dilakukan oleh Pak Tonang kalau tidak salah saya. Kemudian apa itu istilahnya itu ya, itu apa itu? Akhirnya menghabiskan anggaran yang sekian banyak. Tapi apakah ada perbaikan? Ya. Maksudnya ada nilai tambahnya? Ada Saya malah melihat ada turis datang Korea di belakang rumah tuh, seperti kita tidak paham apa yang mereka bicara, tapi menunjuk-nunjuk sampah itu, aduh saya malu sekali. Jadi sepanjang jalan dari Bol ke Leok itu, hal yang paling kecil. kita jadi Ya. tempat pembuangan sampah terpanjang kayaknya pantai Ini Leok. hal yang paling kecil. Itu yang jangan luput dari perhatian. Ya. Kemudian juga dari ini yang berkaitan dengan rutinitas saya sehari-hari, Ya. itu pasar harganya fluktuatif, tidak pernah stabil. Nah, peran pemerintah dalam hal itu mengontrol harga pasar itu seperti apa selama ini? Banyak hal-hal, kalau kita mengurai itu panjang sekali catatannya. Tapi intinya Cuman bahwa ini, kita ada predikat tersendiri. Iya. Sejak beberapa tahun terakhir ini. Ya. Dan itu yang mungkin tambah Itu hal-hal kecil saja. Kemudian ya, selain saya seorang ibu rumah tangga, saya juga punya profesi sebagai kontraktor. Tapi miris sekali nih kalau bicara soal proyek di Bol ini dikuasai oleh orang-orang tertentu. Ya. Kalau cuman kita mau kupas saja, semua punya catatan dosa di situ. Jadi ya mungkin sementara ya saya tidak mengambil bagian teman-teman yang lain. Tidak, sebenarnya kita ngobrol Kalau saja, mau kita buka ya, panjang ya. sebenarnya. Kita ngobrol saja karena pada prinsipnya apa yang kita rasakan saat ini? Iya. Hal-hal yang Ketidakadilan. Iya, ketidakadilan. yang umum yang dirasakan oleh masyarakat. Kita berada di Bol. Perekonomian hanya dikuasai oleh kelompok. Pak Basri mungkin
ada catatan-catatan seorang jurnalis mungkin yang mewakili teman-teman, ada catatan-catatan tersendiri ketika berada di lapangan mendapatkan informasi dan masukan. Apa yang dirasakan saat ini Pak Bas? Terima kasih. Saya pertama ketika kita berbicara soal ini, saya langsung menggarisbawahi pada intinya di 5 tahun terakhir. Ya. Saya menyambung persoalan-persoalan yang disampaikan dua rekan tadi ini. Memang Bu Lili sebenarnya kasih ya. Ini bagaikan bom waktu sebenarnya kepada Bu Lili. Saya menyoroti yang pertama program-program yang dicanangkan Pak Dr. Budi selaku Bupati kita selama ini. Pertama saya soroti dari swasembada beras itu sudah gagal, itu pertama. Kedua, ketika kita berbicara persoalan persoalan P3K itu juga gagal, yang sudah menghabiskan dana rakyat yang begitu besar. Ketiga, kita berbicara one man one co. Ini sangat saya menyoroti pertama ini one man one co ini luar biasa. One man one co ini yang semestinya kalau kita melihat pemerintah semestinya harus mesejahterakan pegawai negeri sipil. Mesejahterakan rakyat dengan pegawai negeri sipilnya. Nah, ada TPP ya, TPP itu ada. Tiba-tiba ini TPP dinaikkan tapi diperuntukkan kepada one man one co. Ini justru bukan sebuah kesejahteraan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil bahkan rakyat ini, tapi justru ini sebuah penindasan atau sebuah semacam pemaksaan yang benar-benar tidak mengacu pada sebuah aturan yang semestinya yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Beberapa kasus yang miris, sangat miris ini ketika kita melihat beberapa program-program yang sampai saat sekarang kita rasakan ini di negeri ini. Apa yang beliau lakukan hari ini? Apa yang sudah dibangun dengan kekuatan menghabiskan dana itu 6 triliun bahkan 7 triliun, apa yang dia sudah bangun? Pembangunan yang ada ini yang kita lihat ini masih peninggalan Pak Amran. Bupati sebelumnya. Apa sekarang yang beliau lakukan? Tapi kan ada prestasi-prestasi sendiri. Ya saya sampai saat ini belum melihat apa prestasi-prestasi yang mereka. Saya saja orang Bol ketika saya keluar daerah saya takut. Sampai di sana apa ditanyakan saya apa sih di Bol? Di Bol itu tidak ada apa-apa yang harus kita andalkan, kita bawa keluar bahwa Bol punya ikon tersendiri yang mantap, tapi tidak ada. Inilah hal-hal yang tentunya sangat miris kita lihat ketika kita melihat persoalan kebijakan-kebijakan dilakukan oleh pemerintah saat ini sama sekali tidak bisa pro atau mesejahterakan. Pada prinsipnya tidak ada kita subjektif melihat ini, tapi objektif melihat keadaan yang sekarang ini sedang terjadi. Bentuk Ya, bentuk keprihatinan. Saya juga karena objektif itulah Iya, kemudian keprihatinan muncul keprihatinan dari keinginan kita masyarakat untuk bagaimana lebih maju. Dan terus terang kita ini tidak punya niat apa, tapi hal-hal inilah yang tentunya kita berikan masukan kepada pemerintah kita ini, sehingga dia bisa. Saya Pak Basir mungkin tak dekat dengan beliau kan. Nah, saya bukan persoalan. Tidak, maksudnya ingin dekat. Saya dekat. Ingin memberikan masukan. Saya Mungkin dekat. ada batasan-batasan. Artinya saya seorang jurnalis ini selama ini siapapun saya dekat. Iya. Tapi inilah yang kita sampaikan fakta yang terjadi yang kita lihat. Ya, itulah makanya saya dari awal ini mengatakan apa yang Anda rasakan saat ini di daerah yang tertindas Ini negeri rasakan. kita. Ternyata kan bermunculan. Dan ini mungkin bagian kecil dari apa yang dirasakan oleh orang lain. Artinya kita punya benang merah yang kita perlu tentunya kita lihat. Artinya terlalu pesimis kita ketika melihat dengan ke belakang. Tapi kenapa harus kita lihat bagaimana zamannya? Situasi perekonomian. Zaman sebelumnya begitu bagus perekonomian. Ketika kita berbicara kita punya APBD zamannya Pak Karim Hamdi baru 300 miliar sekian-sekian, terus zamannya Pak Amran dia coba naikkan menjadi 600 miliar sekian-sekian. Sekarang 1,1 bahkan pernah Kabupaten Bol ini pernah naik 1,4 mencapai 1,4 APBD kita. Nah, kita melihat itu terus apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Justru penderitaan itu bukan prestasi. Itu prestasi menaikkan APBD. Bahkan sekarang kita punya warga Bol ini, masyarakat Bol ini hampir 20.000 berada di luar untuk mencari. Karena susahnya di negeri ini mereka sudah keluar. Lapangan kerja yang susah. Nah, tingkat kemiskinan dibuktikan oleh institusi negara, pada statistik negara begitu meningkatnya kita punya tingkat kemiskinan di negeri ini. Ini ada apa sebenarnya? Tentunya ini hal inilah yang menjadi pada intinya Bapak ini prihatin. Kita ini prihatin kita prihatin. sama, bukan tidak ada kata justifikasi di sini. Kita kalau menjustifikasi tidak, karena kita bukan apa ya.
Artinya sedangkan sudah dihukum, dalam proses hukum polisi saja itu masih asal praduga tak bersalah. Kejaksaan. Terima kasih. Artinya kan kita nggak usah tegang, nggak usah kita pesimis dengan soal ini. Yang jelas kita sebentar berupaya dan semua lagi berupaya untuk bagaimana negeri ini. Tapi saat ini sudah baik kok, sudah begitu baik. Ya itu kacamata kita, ya, kacamata orang lain kan ini tanda kutip. Nah, mungkin ya Pak Joni selama ini di media sosial ya ini dan seterusnya berbagai macam hal yang di televisi dan ternyata tidak ada timbal balik, tidak ada feedbacknya juga dari soal-soal yang diteliti oleh pemerintah. Tidak ada solusi yang diberikan oleh pemerintah karena mungkin hanya sebatas mengeksplor di media sosial. Nah ini kesempatan kita untuk bisa mengungkap soal. Saya yakin punya pengalaman, tentunya banyak hal yang apalagi saat ini, terutama saat ini. Pak Joni bisa cerita sedikit soal yang dirasakan. Kita ini bicara soal apa yang dirasakan. Kita tidak pernah mewarning orang kenapa mau seperti ini. Nah, Pak Joni mungkin bisa sambil diskusi ringan bisa menjelaskan apa yang dirasakan saat ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam buat seluruh rakyat Kabupaten Buah. Saya memulai pernyataan saya ini dengan mengutip salah satu ayat sosial. Kamu melihat sesuatu kebatilan itu dan kemudian kamu mendiamkan sesuatu kebatilan atau kamu mencampur adukan antara kebatilan dengan kebenaran. Mungkin lebih spesifiknya lebih spesifiknya berarti ya. Katakan yang benar walaupun pahit. Nah, itu maka lebih spesifiknya itu adalah amanah yang terpikir oleh hamba-hamba Allah yang ada di bumi. Seperti yang tadi disampaikan, bahwa ada suatu kejenuhan, ada sesuatu kehausan dahaga, ada suatu dahaga yang memberangus masyarakat di negeri ini terhadap sebuah air yang belum tertetes dari sebuah janji-janji yang begitu banyak dilansir oleh pemerintah daerah, baik kebijakan-kebijakan itu maupun berbagai aspek-aspek politiknya yang hingga kini hanya menjadi janji-janji kosong. Kita sudah melibatkan partisipasi aktif dan memberikan kontribusi yang begitu besar di media sosial dan tidak pernah mendapatkan tanggapan. Olehnya saya sangat bersyukur teman-teman bangkit untuk menyatukan pikiran, bersatu dalam suatu kelompok yang dinyatakan yang diberi nama geram. Artinya ini geram, ini artinya marah. Marah ini bukan dalam tanda kutip kita dalam arti yang jelek, tapi marah ini adalah sesuatu hal yang positif untuk mengoreksi kembali betapa banyak janji-janji pemerintah ini yang sampai dengan saat sekarang ini. Tadi sudah disentil. Coba kebijakan-kebijakan yang yang disampaikan kepada rakyat, dan bukan sedikit, puluhan miliar. P3K yang dananya itu 20-an miliar lebih itu mangkrak di perusahaan daerah. Apa yang dirasakan oleh rakyat dengan program yang puluhan miliar rupiah itu tidak ada sampai sekarang, dan ini semua rakyat tahu. Nggak ada kebohongan di sini. Kita, kelompok kita ini, saya yakin semua kita tidak pernah ada dusta. Kita mau memberikan penjelasan kepada rakyat, ini loh negerimu, ini realitas negerimu yang kami ungkap tadi ini. Ada lagi tauran, tanah untuk rakyat. Tanah untuk rakyat ini tidak ada sertifikatnya, tapi tanahnya nggak jelas. Daerahnya kami sudah datangi. Karena kabar sertifikat ditarik kembali ketika diserahkan tarik kembali. Bahkan berdasarkan data yang, nah ini niat baik, goodwill pemerintah daerah inilah yang kita pertanyakan. Nah, ini janji-janji, ada namanya swasembada beras. Berapa alokasi yang terkonsentrasi dalam kegiatan swasembada beras sampai dengan perbaikan infrastruktur menuju kantong-kantong produksi itu yang bisa mendongkrak suksesnya swasembada beras yang diprogramkan itu. Tapi sampai sekarang bukan tanda tanya lagi, tidak ada. Tidak ada. Dan ini rakyat yang menjawab. Gagal. Itu di tahun 5 tahun sebelum pas kedua ini. Ya itulah kita evaluasi pemerintahan Amiruddin. Berikut, ada lagi
bahwa janji politik, kartu beramal, ini kan menyakitkan rakyat. Mereka duduk itu karena dukungan rakyat dengan adanya satu visi, yaitu misi untuk memberikan kartu beramal agar supaya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan lain sebagainya. Tapi itu omong kosong, janji palsu. Kita lihat lagi, kita harus akui, dan terlalu berdosa kami semua ini tadi yang disampaikan semua, kalau tidak mau mengakui bahwa ada juga sih sebenarnya program-program yang baik, yang tidak mungkin semua lihat dari contoh pembangunan ya. Kita bicara pembangunan, ada jalan yang disebut-sebut telah dibangun oleh pemerintahan Amiruddin, itu tidak kurang ada 300 km lebih. Tapi perlu diingat bahwa definisi pembangunan itu ada disebut pembangunan apabila itu bermanfaat bagi rakyat. Menjulang tinggi bangunan kita bangun, jalan begitu ratusan ribuan meter kita bangun, sepanjang itu tidak bermanfaat bagi kepentingan rakyat, maka itu bukan pembangunan namanya, tetapi lebih cenderung merugikan uang rakyat atau menggunakan uang rakyat tidak tepat sasaran. Apakah ada indikasi itu? Banyak. Coba kita lihat saja jalan parit-parit yang dibangun. Yang tujuannya pembangunan parit itu, satu untuk menghindari banjir, yang kedua untuk menghindari jentik-jentik nyamuk atau sumber penyakit. Tapi kenyataannya setelah dibangun parit, tetap tergenang air, bahkan lebih subur nyamuk-nyamuknya. Berarti tidak ada pembangunannya. Dan nilai kualitatif itu tidak dapat dicapai oleh pemerintah daerah. Olehnya kami melihat bahwa pemerintah daerah itu dalam meletakkan suatu proyek pembangunan itu bukan berorientasi pada kepentingan rakyat, tapi berorientasi yang diperbaiki. Tetapi jalan yang mengikut hutan dari Modo 1 menuju 2 Mayo, ikut melintas hutan itu yang dibangun. Baru kategori jalan itu hot mix. Nah, hot mix itu dalam mekanisme yang diatur oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tentang jalan, bahwa hot mix itu adalah kebutuhan yang bersifat mendesak karena padatnya kendaraan, sehingga harus dibutuhkan ada jalan yang memadai. Nah, tapi ini di tengah hutan, hot mix. Sementara kita di tengah kota itu jalan bundok, itu jalan kabupaten, yang begitu berlubang-lubang. Tapi tanpa ada rehabilitasi sampai dengan saat sekarang. Skala prioritas ini. Ada lagi, jalan yang dari Kumaligo. Itu berapa anggaran di 2 Mayu? 11,11 miliar. Anggaran yang begitu besar. Jalan lagi di mana? Kumaligon, Monggoni. Itu jalan ikut hutan. Itu berapa anggarannya? 8, sekian miliar. Nah, tingkat kebutuhan yang bersifat mendesak atau rising demand itu bagi kebutuhan rakyat sangat belum memasuki skala prioritas. Karena mekanisme APBD itu ada 3. Ada kelayakan, kepatutan, dan kebutuhan. Kalau orang cuma lewat 1-2 orang setiap hari, berarti tingkat kebutuhan rakyat terhadap jalan itu sangat kurang. Dibanding dengan jalan-jalan atau kan jalan-jalan kantong produksi. Ini saja jalan Bokat dari Kumaligo, Bokat sampai dengan Bengkulu. Ini juga jalan yang seharusnya prioritas karena terdapatnya komunitas masyarakat, hunian komunitas masyarakat yang sudah harus dibangun. Tapi kok skala prioritas inilah Itu jalan, yang kami jalan. Yang lain banyak lain. Banyak lagi tentang kebijakan. Kalau kita berbicara keseluruhan tentang kondisi pemerintahan daerah, banyak. Kita lihat daripada penyelenggaraan pemerintahan, kita lihat daripada sisi hukum penyelenggaraan pemerintahan, kita lihat daripada organisasi pemerintahan daerah, kita lihat dari kebijakan-kebijakan yang terlansir, yang termuat di dalam APBD, betul-betul sangat memprihatinkan. Pada intinya, saya tidak mengatakan bahwa ini sudah pada posisi stadium 4 untuk keprihatinan masyarakat. Tapi gambaran-gambaran ini sudah ada pada kita. Nah, mungkin kalau birokrasi, kita jeda dulu.